Umar ada yang nanya nih, gimana Umi Dini? Gak jadi kau apa dengan Umi Dini? Kata orang ini. Mana ada, nggak ada lah. Mar, memang hidupmu itu kacau, Mar. Kau ke apa? Kacau gimana sih? Ke Umi Dini sekarang kau ke Islam, kacau juga. Ya terserah lah, ayo. Apa kita buat? Ya udah, Yesus itu Allah kau siapa? Kemarin aja dilanjutin. Gimana? Boleh, silakan. Oke. Iya, Gantian kita yang bicara, Mar. Iya, Allah Bapa, berdasarkan Allah Putra. Waktu yang ada ya, berdasarkan waktu yang ada. Silakan Mar, kau duluan. Iya, kau dulu lah. 5 menit loh nih, Mar. Kau dulu lah. Aku dulu, oke. Ya. Kalau bicara Yesus itu siapa, Mar? Dari kami sudah cukup jelas firman Allah yang menjadi manusia. Enggak boleh ditawar lagi, ya. Kalau bertanya bagaimana ketuhanan Yesus, Yohanes 1 ayat 1, ya. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Apakah Yesus berasal dari kekekalan? Iya. Karena firman itu tidak pernah datang mendahului Tuhan. Dan firman tidak pernah datang belakangan dari Tuhan. Tidak ada itu. Dia itu berada, firman itu berada di dalam diri Tuhan. Memang di urutan Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, pertama yang itu disebutkan ada Bapa, ada Roh Bapa, dan ada firman. Ya. Tetapi di Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, kita yang dimaksud di situ siapa, Mar? Sudah jelas kita yang dimaksud di situ adalah Allah Tritunggal itu. Yakni Bapa, Roh Bapa, dan Firman. Hanya itu ada. Yang keempat ciptaan. Tidak mungkin ciptaan atau jenisnya benda mati, batu, atau hewan, atau tumbuhan disetarakan dengan Tuhan. Untuk diajaknya menjadi kita. Paham ya, Mar? Nah, jadi ini ada 3. Dan itu terwejawantakan di dalam dirinya si Adam. Adam pertama dicipta tunggal, hanya 1, enggak 2. Tuhan bisa menciptakan Adam itu banyak. Ya. Dan diciptakan laki-laki. Berarti Tuhan mau menggambarkan dirinya kepada kami laki-laki. Seperti laki-laki. Makanya banyak di dalam ayat Alkitab dijelaskan bahwa laki-laki kepala rumah tangga dan Yesus Kristus kepala daripada laki-laki itu. Begitu, Mar. Ya. Kemudian Adam yang diciptakan ini tunggal. Dia memiliki tubuh. Setelah itu memiliki roh dan memiliki suara. Itu 3 entitas, Mar. Tubuh itu bukanlah suara, suara bukan tubuh, bukan juga roh. Begitulah sebalik-baliknya. Ya. Kemudian ketika zaman perjanjian baru, yang dulu dia hanya mengutus firman-Nya dengan rohnya. Sekarang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Sebenarnya dulu Tuhan sudah pernah mengutus firman itu menjadi hal-hal lain. Contohnya, tapi itu rohnya. Rohnya hadir di dalam semak api. Rohnya jadi tiang awan, tiang api. Pahami dulu dan menuntun bangsa Israel. Nah, kalau kamu tanya, apakah Tuhan bisa memberikan kuasa kepada manusia menjadi Tuhan? Bisa. Kau baca aja Keluaran 7 ayat 1. Tuhan saja memberi kuasa kepada Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dari situ kesimpulannya, kalau Tuhan berkehendak, Umar pun bisa dijadikan Tuhan bagi dia. Jadi kalau Umar jadi Tuhan, kan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Ya kan? Cuman memang ketika Musa dijadikan menjadi Tuhan, tidak dikatakan engkau adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena bumi dan langit sudah tercipta. Dan dia dibatasi menjadi Tuhan hanya kepada Fir'aun. Disitulah letak kekurangan Musa. Andai kata aku seperti Musa, ya kucapkan aja entah apa-apa. Pasti jadi. Ya kan gitu. Sebab 10 tulah kan tinggal ucap-ucap Musa aja jadi. Nah ini, Mar. Masa Tuhan gak bisa turun ke dalam dunia menjadi manusia, sedangkan mengangkat manusia menjadi Tuhan bisa? Itulah yang harus kita pahami, Mar. Nah, bagaimana di dalam ajaran Islam ini? Islam sulit menjelaskan hubungan antara Allah, zat, dan firman.
Sampai detik ini belum ada yang lulus menjelaskan itu. Semoga Umar bisa menjelaskan, ya Mar. Karena sampai detik ini orang itu nggak ngerti. Apakah zat itu bisa disembah tanpa bernama Allah? Kan nggak bisa. Artinya dia terikat kepada namanya. Apakah nama itu bisa ada tanpa zat? Tidak bisa. Karena nama itu tidak bisa ada kalau tidak ada pemiliknya. Demikian juga firman. Sampai hari ini kutanya umat Islam. Firman ini ciptaan atau sang pencipta? Belum ada sampai hari ini yang bisa menjawab dengan jelas. Ada yang membilang firman itu adalah sifat. Ada yang membilang ciptaan. Ada yang membilang dia adalah Tuhan. Loh, sifat Tuhan kan bagian dari diri Tuhan. Iya. Apakah sifat Tuhan itu adalah Tuhan? Ya, tanpa sifat itu dia bukan Tuhan. Oke, selesai Mar. Kau lagi Mar, tunggu ntar ya. Sebentar. 5 menit ya. Iya. Belum muncul, tunggu. Di tempatmu udah muncul Mar, mainkan. Mana aku nggak ngerti. Ada situ tanding ulang. Kau pun udah ngerti kok. Aku dulu sama kaunya. Ya, silakan Mar. Ya ini gua bahas dari sisi teologis gua ya. Di Islam itu jelas lah ya. Dijelaskan bahwa Allah itu ahad gitu loh. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitulah ya. Jadi Allah di dalam perspektif Islam itu tidak bisa dikonsepkan. Kenapa tidak bisa dikonsepkan? Karena Allah itu kan dia maha tak terbatas gitu loh. Jadi kalau misal ada dari kalangan yang terbatas terus mengkonsepkan yang tak terbatas, itu artinya bahwa yang terbatas ini, wah kemana dia? Jangan kau tinggal pergi, weh. Halo? Oh minum. Nah jadi gitu leh. Jadi kalau dalam Islam itu Allah itu nggak bisa dikonsep-konsepin. Nah kalau sampai ada manusia yang bisa mengkonsepkan Allah, berarti manusia itu sedang membuat satu ciptaan Allah yang baru gitu loh. Makanya di Islam itu jelas Allah itu ahad. Dia tunggal. Udah nggak ada yang setara dengan dia, nggak ada yang seperti dia di dalam bentuk fisik secara manusia, nggak ada gitu loh. Dan bahkan dijelaskan ya dalam terminologi tauhid ya kan. Tauhid itu kan banyak tuh referensi dari tauhid. Kalau kita ngambil dari referensi saya sendiri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada zat, terus ada sifat, ada af'al ya kan. Belum lagi nanti dari perspektif Ibnu Tamiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu semua menjelaskan tidak ada pribadi di situ, melainkan menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah saja yang tunggal. Udah nggak ada lagi. Dan kalau kita kembali lagi di dalam kitab sebelumnya ya, contoh misal kayak Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan di dalam Perjanjian Baru atau Hafrid Akadasa, di dalam perspektif Torah ya, saya ngomong Torah, itu dijelaskan di sana, di dalam Ulangan 6 ayat 4, atau dalam bahasa Ibrani Devarim. Devarim 6 ayat 4, Sema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Kata Echad itu satu. Gak bisa kata Echad itu disetarakan dengan Hasilus, atau dalam bahasa Ibraninya kalau diterjemahkan menjadi Trinitas. Beda, Hasilus dengan Echad beda. Satu dengan Trinitas beda. Bahkan Yesus sendiri di dalam Markus 12 ayat 29 di sana dikatakan, Fayaan uto Yesua harisona lechol hamitsvot sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yesua sendiri aja mengajarkan dalam tanda petik hukum yang paling utama. Kalau dalam referensi Judaism dikenal sebagai Shlosa Asari Karim, 13 prinsip iman Judaism. Dan kita tahu bahwa Yesua atau Yesus itu adalah seorang Bene Israel, maka dia wajar dia mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yaitu ya Hashem itu. Nah kalau di dalam perspektifnya umat Kristen, kata kita, nah sekarang kita merujuk kepada original teksnya gitu loh. Sama halnya kalau kita merujuk dalam Quran, ada kata nahnu. Kata nahnu itu harus dipahami dengan kultur budaya bahasa Arab. Tidak bisa dipahami dengan kultur budaya bahasa Indonesia. Dan sama juga di dalam Torah ada kata naaseh. Kata naaseh itu harus dipelajari dengan kultur budaya bahasa Hebrew. Tidak bisa di apa ya,
dinarasikan dengan kultur budaya Helenis. Nah, kalau ngomongin masalah Allah di dalam Islam sangat jelas, Allah itu ahad, satu, dia tunggal, nggak ada yang setara dengan dia. Dan kalau kita cari persamaan di dalam Torah, di Torah itu kan dijelaskan tuh bilangan berapa itu di dalam Bet Midbar. Law is L. Allah itu bukan manusia, apalagi putra manusia. Bahkan itu selaras dengan 13 prinsip iman Judaism di dalam Slosa Asyari Karim. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul pengajaran Trinitas yang Lerudi percayai gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin di mana umat Islam mengajarkan bahwa Allah itu ahad, ayatnya ada di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang saya tanya sama Lerudi, di mana ayatnya para nabi sampai di era Ezra, Nehemia, mulai dari siapa ya? Dari Adam sampai kepada Nuh. Nuh masuk sampai kepada siapa lagi? Avram masuk kepada Mose Rabbeinu masuk kepada Yosua, sampai Ezra, Nehemia, sampai Yesua. Bahkan di dalam Pirkei Avot diajarkan Mose kibel Torah misine umsara Yosua lisekenim. Musa menerima Torah dari sini diberikan kepada Yosua diberikan kepada orang bijak diberikannya kepada para nabi diberikan kepada majelis besar atau Knesset Agedola. Semua mengajarkan sampai Ezra, Nehemia, sampai Yesua. Bahkan Paulus saja mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Nah, terus dari mana pengajaran tentang Allah itu Allah yang Esa dengan 3 pribadi? Nah, itu Lerudi dijelaskan, Allah yang Esa dengan 3 pribadi atau yang dikenal sebagai Trinitas. Itu siapa yang mengajarkan? Lanjut. Ya, tunggu Mar. Oh, si Umar rupanya udah selesai. Oke. Bisanya kau banyak kali kayak kau. Kau yang ajari. Oke Mar, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kau membilang Allah itu tidak terbatas. Tetapi di satu sisi kau bilang bahwa Allah tidak bisa digambarkan. Ketika kau mengatakan Allah tidak bisa digambarkan, sama dengan kau membatasi dia. Orang Islam sering tidak mengerti apa arti tidak terbatas. Logika mereka nggak nyambung. Kalau tidak terbatas itu tidak bisa digambarkan, kau bilang artinya dibatasi. Paham nggak? Wah, dia maha kuasa, tapi dibatasi. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa, banyak nggak bisanya. Masa Tuhan kalah sama iblis? Tak mungkin. Makanya Umar pernah aku tanya sama si Ustaz Wafi, apa kelebihan Tuhanmu daripada iblis? Apa kelebihan iblis daripada Tuhanmu? Apa kesamaan Tuhanmu daripada iblis? Sama-sama tidak bisa dilihat, kata si Wafi. Apa yang dia definisikan itu yang ku kejar. Kau bilang Tuhanmu adalah serba maha. Tetapi di satu sisi ya ini. Kau bilang apa? Dia terbatas. Tidak bisa digambarkan. Lah itu kan keterbatasan. Yang kedua, tidak ada yang seperti dia. Siapa bilang? Tuhanmu sendiri mengakui ada yang seperti dia. Baca aja surah Al-An'am 108. Jangan kau memaki sesembahan. Artinya ada sesembahan orang lain. Sesembahan itu apa? Artinya Tuhan. Paham nggak, Mar? Itu harus kau pahami. Baru kau bilang ehad. Ehad itu satu. Enggak. Ehad itu kesatuan. Ya kau baca aja Kejadian 2 ayat 24. Mereka tidak lagi menjadi dua suami istri. Melainkan menjadi ehad. Apakah Adam dan Hawa esa ketika menikah? Pahami dulu itu. Musa tidak mengatakan yahid. Itu harus kau pahamin apa Umar. Sama dengan di dalam Islam. Tauhid kalian bilang. Padahal wahad. Wahid. Itu satu kesatuan. Kau pun tidak bisa menjelaskan yang kubilang tadi. Ini sudah habis belum? Belum. Kau tidak bisa juga menjelaskan yang kuingatkan tadi. Apa hubungannya Allah, zat, dan yang satu lagi firman? Apakah firman itu adalah makhluk? Sekarang Allah itu apa? Nama. Ditanya kalian menyembah siapa? Allah berarti menyembah nama. Apakah begitu? Di dalam nama itu sudah tergantung zat. Di dalam zat itu tergantung nama. Bisa nggak dipisahkan mereka? Nggak bisa.
Mereka adalah dua menjadi satu. Dwi tunggal. Apakah nama materinya sama dengan zat? Enggak sama. Nama itu kemarin kau definisikan apa? Bisa untuk ditulis dan diucapkan. Sudah enggak sama, Umar. Sekarang firman. Oh, firman itu sifat. Sifat ini apa? Apakah berdiri sendiri? Sehingga di dalam dunia ini ada 3 hal. Ciptaan, sifat, dan Tuhan. Lah sifat ini gimana? Kan tergantung kepada Tuhan. Hanya dibagi 2, ciptaan dan pencipta. Di dalam pencipta ada sifat-sifat. Apakah materi sifat ini adalah Tuhan? Ya iyalah. Orang dia yang punya sifat itu. Ada nggak yang lain punya sifat itu? Nggak ada. 20 sifat Allah. Jikalau satu kurang. Jikalau satu hilang atau 2. Apakah itu Allah? Tidak. Itu bukan Allah, Tuhan lain. 20 sifat ini tidak boleh berkurang satu pun. Apakah sifat itu ciptaan? Tidak, itu hayat. Ada bersama dengan Allah. Tapi apakah tanpa sifat ini dia Allah? Enggak. Jadi dia tergantung kepada sifatnya. Makin banyak di kalian. Dia tergantung kepada sifatnya. Tergantung kepada namanya. Tergantung kepada Allahnya. 99 nama. Asbabun nuzul. Dia tergantung 20 sifat, tergantung asbabun nuzul, tergantung namanya yang satu, tergantung pada zat, dan tergantung pada firman. Yang mana kau sembah? Allah. Allah itu nama. Berarti kau menyembah nama. Oh enggak, dirubah. Zat yang bernama Allah. Harus kesatuan kan? Begitu. Jadi kalau kau bilang Esa itu adalah tunggal satu. Gak bisa kau jabarkan firman Tuhan itu apa. Dari mana asal firman Tuhan? Silakan Mar, kau lagi Mar. Ya, gua jawab dulu ya. Rudi ini kan nggak ngerti perspektif tauhid Mar, di dalam. tunggu dulu. Belum muncul. Apanya? Waktunya dong, sabarlah. Nah, tunggu, ini dah. Aduh, capek. Ya, nah, silakan Mar. Rudi kan nggak ngerti tuh perspektif tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah cabang ilmu yang mempelajari terkait bagaimana Allah yang satu itu, yang ahad itu loh maksudnya. Ada perspektif tauhid di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perspektif tauhid yang contoh misal dari Ibnu Taimiyah kan gitu. Kalau perspektif tauhid dari kalangan Islam di Indonesia yang majoritinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ kan dijelaskan ada zat, terus apa lagi itu sifat dan af'al. Kalau perspektifnya Ibnu Taimiyah, dia ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, penjabaran seperti itu di dalam ilmu tauhid itu bukan berbicara tentang pribadi lah. Berbeda dengan Trinitas. Trinitas itu berbicara tentang personae, gitu loh, berbicara tentang pribadi. Makanya Bapak Gereja Tertullian itu membuat frasa tres personae una substantia discreti non separati. Jadi Allah yang ehad itu dibuat sama Tertullian melalui eksegesis dia menjadi 3 pribadi. Nah, itu berbeda dengan perspektif Islam. Islam jelas. Ketika kita ditanya tentang terkait masalah Allah, ya Allah itu ahad gitu loh. Dia tunggal. Dan saya membicarakan terkait Tuhan yang ada di dalam Torah. Torah itu, Hashem itu ehad. Nah, Lerudi tadi ngomong, mengutip narasi dari Adam dan Hawa. Di situ itu katanya bukan ehad aja Lerudi. Di situ tertulis jelas. Basar ehad ya. Jadi bukan kata ehad doang, basar ehad. Jadi itu konteksnya antara Adam dan Hawa. Kita sedang ngomongin Tuhan, bukan sedang ngomongin manusia. Itu beda gitu loh. Jadi Lerudi harus konsisten dong. Ketika berbicara tentang Allah, maka pakailah ayat-ayat yang merujuk kepada Allah. Sementara kata basar ehad di dalam perspektif kultur budaya bahasa Jewish itu artinya persatuan secara seksual, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi bagaimana mungkin Lerudi memotong kata basar ehad cuma ngambil ehadnya doang. Terus Lerudi ngomong ehad itu kesatuan. Oh enggak, di dalam kultur budaya bahasa Inggris ya, ehad itu diterjemahkan sesuai dengan padanan kata tersebut, yaitu one. Nah, one itu kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia satu gitu loh.
Berbeda dengan kesatuan. Kesatuan kalau dalam bahasa Inggris itu unity. Sementara unity di dalam bahasa Ibrani itu akhdut. Bagaimana mungkin kata echad itu sama dengan kata akhdut? Itu beda, bedanya jauh gitu loh. Makanya pelajari dulu gitu loh, kultur budaya bahasa Jewish, kultur budaya bahasa Inggris segala macam ataupun bahasa dari kalangan Helenis. Lerudi harus bisa bandingkan di situ. Saya sudah menjelaskan dengan detail, kita nggak perlu umat Islam ketika ditanya terkait masalah Allah ya jawabannya cuma surah Al-Ikhlas, sudah nggak perlu dilebar-lebarin lagi. Sementara di dalam narasinya Lerudi, tunjukkan saja ayatnya di mana secara letterlix bahwa Tuhan Allah Israel itu Trinitas, itu aja. Kalau memang nggak ada, Lerudi cari tahu gitu loh. Di mana kata itu ada? Apakah di Magisterium? Apakah ada di Katekismus Gereja Katolik? Apakah ada di dalam tradisi suci? Gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada tertulis di dalam PL dan PB secara letterlix gitu loh. Yang ngapain kita berdebat kalau nggak ada secara letterlix di dalam PL dan PB? Ya Lerudi harus cari dong rujukan di luar PL dan PB. Contoh misal seperti yang aku ngomong tadi. Oh ngambil dari Theophilus dari Antioquia, oh ngambil dari Tertullian, oh ngambil dari Saint Agustinus, Thomas Aquinas. Nah kayak gitu dong. Lanjut. Udah lanjut aja. Capek pencet-pencet. Ya. Umar, kau aja sudah mengakui tauhid itu cabang ilmu. Ilmu itu ciptaan manusia, cabang ilmu itu ciptaan manusia. Mana ada cabang ilmu ciptaan Tuhan? Yang benar aja kau. Sejak kapan cabang ilmu ciptaan Tuhan? Terima kasih kau bilang itu tauhid itu cabang ilmu. Artinya kau mau ngakui tauhid itu tidak pernah ada. Tuhan tidak pernah berfirman dan benar. Di dalam Al-Quran mana ada tauhid? Wahid ada, wahad ada. Tauhid dari mana? Ciptaan manusia. Yang kau akui sebagai cabang ilmu. Sama dengan kami. Secara letterlet memang tidak ada. Yang bernama Tritunggal memang nggak ada, Mar. Tapi harus kau pahami. Kenapa orang-orang Kristen mempercaya itu? Karena di Kejadian 1 ayat 3 itu memang jamak. Dikatakan di situ jelas-jelas kita. Kita itu nggak pernah tunggal, Mar. Ya. Kemudian kau bilang echad tadi itu. Basar. Ya, basar itu bisa dibilang badi atau tubuh ini ya. Dan segala macamnya. Daging atau menuju itu. Dan kalau kau alihkan lagi ke tempat yang lain. Banyak artinya. Tapi kita kan bicara echadnya terpisah. Bukan satu kesatuan dia. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pahami dulu itu, Mar. Nah, kita tidak bisa menyamakan dengan Tuhan. Menyamakan tidak bisa. Tetapi Tuhan yang berfirman. Bukan aku. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Maka dia ciptakan satu. Ketika Adam diciptakan satu, apakah dia satu toh? Enggak. Di dalam dirinya ada, di dalam tubuhnya ada suara, ada roh. Itulah serupa dan segambar, Mar. Kalau dibilang serupa dan segambar, berarti Adam pun harus esa. Diciptakan satu doang. Tidak ada unsur lain. Sampai hari ini, Mar, belum ada yang bisa menjelaskan hubungan Allah, nama itu, zat, dan yang terakhir adalah firman. Kun fayakun itu. Firman itu jelaskan dulu itu makhluk atau pencipta. Karena sudah saya baca seluruh Al-Quran. Allah sendiri mengakui kalau aku mencipta dengan firman. Firmannya apa? Kun fayakun. Jadi kalau di Kristen ada itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Secara yang bekerja itu bukan Tuhan, tapi firman. Memang Tuhan yang memerintahkan, tapi yang mengerjakan firman. Makanya Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman segala sesuatu nggak pernah ada. Dan itu kelemahan Tuhan, Mar. Kalau dia tidak bisa mencipta tanpa firman. Harus kita akui. Siapa bilang Tuhan tidak punya kelemahan? Aku bisa membuktikan kelemahan Tuhan.
Tanpa firman dia nggak bisa menciptakan apapun. Baik di Al-Quran maupun di Bible diakui dia. Dia kalau mencipta, jadi maka jadilah. Paham ya? Itu apa? Firman. Ada nggak kita lihat di dalam kitab suci Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan tangannya tanpa bersuara? Nggak ada, Mar. Artinya suara itu memiliki keilahian. Bukan sembarangan itu, Mar. Ya. Silakan, Mar. Kau lagi. Iya, aku nggak perlu panjang. Aku udah jelasin. Allah Ahad itu ada di surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang tunjukkan secara letterlix bahwa Allah itu Trinitas. Secara letterlix loh, kata Trinitas dalam Alkitab. Tunjukkan aja itu dulu. Kalau nggak ada, tinggal aja kau cari di mana gitu loh. Jangan melebar kemana-mana lah. Paham nggak? Ayo. Ya, tunjukkan aja kalau Ahad memang ada. Tauhid yang nggak ada, aku bilang. Loh, aku nggak bahas memang tauhid. Ahad sama. Aku nggak bahas tauhid. Tadi kau bilang tauhid cabang ilmu. Allah iya, itu adalah tauhid. Aku menjelaskan tauhid. Tauhid itu ilmu yang mempelajari terkait bagaimana Allah yang Ahad itu. Itu, tetapi beda dengan Trinitas. Kami juga ekad. Loh, ekad apa kami Trinitas? Juga sama. Ekad apa Trinitas? Loh, ekad itu kan satu kesatuan. Makanya Kejadian 1 ayat 6 kan dijelaskan. 26. Kejadian 1 ayat 26. Di mana di situ? Kejadian 1 ayat 26. Gimana sih, Komar? Di mana ada kata ekad? Kalau ekad kan sudah ada tadi, kubukakan tadi. Kau bukakan. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Iya, kan sudah kau bukakan tadi. Sebentar dulu. Kok bahasa Inggris? Sebentar. Kau buka bahasa Ibrani. Orang ekad bahasa Ibrani one. Di mana Trinitas? Siapa bilang one? Aduh, memang one. Tapi dia mengandung yang namanya kesatuan. Dari mana kami tahu? Kejadian 2 ayat 24. Jujur. Minta kata Trinitas. Sebentar, Mar. Secara letterlix. Kata Trinitas. Kalian pun kata tauhid tidak ada secara letterlix. Aku ngomong tauhid, aku ngomong ahad. Allahu ahad. Itu ada di surah. Kalian kan penganut tauhid. Loh, kalian kan penganut tauhid. Di tauhid itu mempelajari tentang Allah. Gimana sih? Ahad. Berarti kalian tidak mengasih tauhid. Loh, gimana sih? Aku ngomong Makanya orang Islam selalu mengatakan mentauhidkan Tuhan. Tunggu dulu ku lihatkan. Orang kalau nggak ada Bentar. sama kayak aku. Aku ngomong nggak ada. Kan aku bilang tidak ada. Tritunggal memang tidak ada secara letterlet. Nah, sekarang tauhid juga tidak ada secara letterlet. Iya. Ya udah sama. Terus bentar ya. Itu di mana? Sabarlah. Udahlah main waktu lah kita, ndak enak. Bising-bising. Kok jelaskan tapi nggak bisa lagi. Kata Tritunggal itu di mana? Gitu? Memang nggak ada. Kan tidak ada, sama dengan tauhid juga nggak ada. Sabarlah, Mar. Gantian. Kau dulu bicara. Silakan. Iya. Aku diam. Ini lebih enak. Membahas tentang tauhid, petinggi Ahlussunnah wal Jamaah ada yang membahas tauhid. Ibnu Taimiyah ada membahas tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, Tritunggal ini dibahas sama bapak gereja mana gitu loh. Ayo, jelasin. Masa kok nggak ngerti? Jangan kok kutip-kutip Alkitab. Kenapa di Alkitab nggak ada Tritunggal? Lanjut. Nggak usah panjang-panjang. Mar, kan sudah aku bilang kalau secara letterlet memang nggak ada. Lah, tauhid juga nggak ada secara letterlet, harus kau akui. Iya, tapi ada yang ngajarkan. Mengajarkan. Ya kami juga ada yang ngajarkan Tritunggal. Ya, siapa? Bapak gereja. Ya bapak-bapak gereja lah. Siapa tadi sudah kau bilang. Ya. Siapa lah itu. Tadi sudah kau bilang. Tunggu dulu, Mar. Sebentar. Terus? Kau jadi merusak apaku. Tunggu sebentar. Oh iya. Bentar ya. Tunggulah. Sebentar, Mar. Nah, kau dulu bicara. Bergantian kita berena. Sambil aku mencari. Ekad itu satu. Kau buka di KJV, ekad itu one. Bukan unity. Kau tunjukkan aja kata ekad one jadi unity di mana datanya. Udah itu aja. Jangan dikarang-karang lagi. Jangan pakai. Lah, kan sudah aku bilang. Mar, gimana sih, kan sudah aku bilang. Di Kejadian 2 ayat 24. Gimana sih? Dua menjadi satu. Kok dua menjadi satu? Itu basar ekad. Basar ekad beda dengan kata ekad. Gimana sih kalau?
Gimana sih? Itu kan hanya kalimat mengikuti di depannya, Basar. Contoh. Di dalam bahasa Indonesia. Orang satu daging kok itu artinya? Satu daging. Makanya satu daging. Kan di situ ada kesatuan di dalam daging itu. Ehad sama ehad artinya apa? Kok kan tadi bilang ehad itu kesatuan. Kok pakai basar ekad? Beda weh. Basar ekad beda dengan basar tadi sudah ku bilang. Tadi kan sudah ku jelaskan basar itu apa. Kau tunjukkan aja. Di dalam kalimat, sebentar Mar. Ehad itu di dalam kalimat Mar, sebentar. Di dalam kalimat memang betul kita lihat kalimat yang mengikutinya. Kalimat itu sudah mengikuti dengan jelas si basar itu. Mereka bukan lagi dua. Atau daging itu tidak dua lagi. Melainkan satu. Gimana sih? Gini aja, Le. Basar ekad artinya apa? Ehad artinya apa? Udah gitu aja. Nggak perlu kau putar-putar. Nggak harus seperti itu. Kan ini dua kata, bukan satu kata. Kecuali satu kata. Makanya ku bilang, lihat kata yang mengikutinya, satukan dengan kata yang di belakangnya. Basar itu kan daging. Aja. Arti kata daging apa? Daging itu bukan lagi dua, melainkan satu. Satunya tetap terpisah. Satu dalam apa, Mar? Apakah satu dalam keesaan? Tidak. Kok kau yang lucu? Kau yang lucu. Kata ekad artinya apa? Udah itu aja. Mar, contoh ya di dalam bahasa Indonesia. Mereka bukan lagi dua. Ini bahasa Indonesia. Melainkan satu. Mereka bukan lagi dua daging, melainkan satu. Apakah kalimat ini menyatu? Dua daging terpisah, satu terpisah, Mar. Kan sudah kutunjukkan. Sudah itu bukan satu kesatuan kata, Mar. Ngerti nggak kau satu? Artinya apa? Mar, contoh satu kata. Contoh satu kata makan. Kalau makan nasi itu udah dua kata. Sudah mengandung arti sendiri. Ulangan 6 ayat 4 itu kan ada kata ekad. Kok coba terjemahkan dalam bahasa Inggris? Lah, kalau bahasa Inggris one dibilang karena ya bahasa Inggris mungkin tidak mengenal. Kok jadi bahasa Inggris patokan kita, Mar? Loh, emang ekad apa coba? One. Coba one dengan unity beda enggak? Sekarang kutanya kau, Mar. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 3. Coba kau uraikan. Mana yang ekad di situ? Apakah kejadian 1 aja, kejadian 1 ayat 2 ayat 3? Aku mau dengar, jelaskan, silakan. Mana orang nggak ada kata ekad di situ? Di kejadian 1 ayat 1, Beresit bara. Makanya aku bilang, sebentar dulu, Mar. Kau nggak ngerti yang ku maksud. Saya nggak mutar, kau yang nggak ngerti yang ku maksud. Di dalam kejadian 1, sebentar. Udahlah bergantian. Kau dulu. Iya. Kau dulu. 5 detik ya. Bang Rudi cuma jelaskan. Jangan 5 detik, habiskan aja 5 menit ini. Gini loh, Le. Basar ekad artinya apa? Kata ekad artinya apa? Udah itu aja, silakan. Loh, kan sudah ku bilang, Mar. Ya. Kau lihat di kejadian 2, sebentar dulu lah. Lanjut. Itu 2 kata, bukan 1 kata, Mar. Jadi mengandung arti yang berbeda. Kecuali dia 1 kata. Paham enggak, Komar? Kata aja kau nggak ngerti. Udah, enggak usah kita diskusi. Kalau gitu ekad, oke. Tolong kau jelas. Aku nggak marah. Karena kau ini lucu. Nggak ngerti apa kata, nggak ngerti apa kalimat. Basar ekad itu kalimat. Kalau kata itu basar dan ekad. Aduh, nggak ngerti. Iya, lanjut. Kok bisa basar ekad kalimat? Oke. Sekarang kau lihat yang di atas. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Coba yang mana yang ekad di situ? Kita kan lagi ngomongin Allah nih. Kita ngomongin Allah, ngapain lari ke Adam? Kan aneh. Bukan Adam. Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu nggak Adam. Aduh. Udahlah, Mar. Selesai, Mar. Aku mau ke proyek dulu, sia-sia. Kok kabur lagi? Nggak kabur. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Itu nggak bicara Adam. Loh, enggak yang tadi Leru di basar ekad itu loh. Gimana sih? Makanya sekarang tolong kau buktikan ya. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 hubungannya apa? Coba. Aku mau lihat ekad kau tuh. 1 menit aja ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ enggak ada di situ kata ekad. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani, Beresit bara Elohim et Samayim
fi et haaretz. Di situ ada kata beresit bara. Bara ini bentuk tunggal. Kalau kata Elohimnya, ini kalau nggak pakai yang lain-lain ya, Elohim doang. Bahasa Ibrani itu kalau dia punya akhiran yod dan mem, itu jamak. Tapi berhubung di situ ada kata bara, bara itu bentuk tunggal. Gitu loh. Jadi di situ nggak ada konsep unity-nya, nggak ada gitu loh. Makanya ditulisnya beresit bara. Kalau bara itu bentuk jamaknya itu apa ya? Baru. Nah, bara tunggal, kalau baru itu jamak gitu loh. Makanya ditulis di situ beresit bara Elohim et hasamayim fi et haaretz. Nggak ada di situ berbicara tentang Trinitas, nggak ada. Makanya kenapa ketika ngomongin Ulangan 6 ayat 4, kata ehad di dalam bahasa Inggris itu padanannya sama dengan kata one, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia satu. Sementara basar ehad itu berbeda dengan ehad gitu loh. Apalagi unity. Unity itu kalau dalam bahasa Ibrani itu akhdut. Nah disitulah ada lagi di dalam perspektif Judaism terkait masalah Kabbalah, yaitu Ein Sof. Ein Sof itu tak terbatas gitu loh. Jadi harus dibandingkan nih satu persatu. Jangan kok basar ekad kok hilangin basarnya gitu loh. Kok hilangin basarnya cuma ekad doang. Nggak bisa kayak begitu. Jadi basar ekad itu artinya adalah apa? Satu daging. Ekad artinya apa? Satu. Harusnya gitu lah Rudi. Kita lagi ngomongin Allah loh yang ada dalam Ulangan 6 ayat 4. Ekad di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu satu. Gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Mar. Ya, kau tidak mengerti apa yang kumaksudkan. Ya. Memang kalian sulit bahasa Indonesia. Aku tanya kau tadi. Tolong kau jelaskan yang mana yang ehad itu. Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah. Kejadian 1 ayat 2 roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Apakah Allah itu ehad atau roh Allah itu atau firman Allah? Dan kau jelaskan roh Allah itu berada di mana? Berasal dari mana? Itu caranya kau membuktikan Tuhan itu yang kau bilang tunggal itu. Karena kitab kami permulaan langsung ada 3 itu. Kemudian masuk kita di Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak bicara ekatnya dulu. Ada di situ kata kami itu siapa? Begitu. Kemudian kau bilang bara, ekad bara, bara ekad. Enggak, aku nggak pakai ekad bara, nggak ada kata ekad. Sebentar dulu. Kita bicara ke sekarang Kejadian 2 ayat 28. Kau tadi yang membahas. Bara itu artinya daging yang tunggal. Loh, maka bara, kalimat sebelumnya apa? Aku potong. Bara bukan daging, weh. Kau memotong-motong terus. Bara bukan daging. Yang daging basar. Basar. Basar ekad, bukan bara, sorry. Ya. Sudah kau bilang basar itu daging tunggal, berarti satu individu. Maka kalimat sebelumnya kau lupakan juga. Mereka bukan lagi 2, kalimatnya ada 2 di situ. Gimana sih kau? 2 gimana, Le? Lanjut. Gimana? Aduh, jawab lagi. Basar itu kan daging. Ya. Kau bilang tunggal, betul tunggal. Kenapa tunggal? Si Adam tunggal, si Hawa tunggal. Loh, bukannya maka mereka aduh, basar itu tidak bicara Allah itu. Kejadian 2 ayat 24 belum bicara Allah. Kita membuktikan apa aduh, sudahlah. Selamat siang lah. Capek aku. Gimana kamu? Selamat siang. Capek aku. Kita kan ngomongin Allah, bukan Adam loh. Iya, kita kan mau membuktikan ekatnya. Gimana sih kau? Aduh, udah lamar. Sampai jumpa lamar. Habis tenaga. Dia bicara tentang kalimat, bukan kata. Beda antara kalimat dengan kata saja, dia nggak paham. Kata itu satu-satu. Kalau kalimat gabungan 2 kata atau lebih. Di situ aja dia nggak tahu kawan ya. Jadi sulit kita berdiskusi. Oke, kalau dia mengambil 2 kata, harusnya ngambil juga 3 kata, 4 bila perlu 1 kalimat. Jangan diambil hanya 2 ini saja untuk kepentingannya. Gak bisa. Jelas-jelas itu mereka bukan lagi 2. 2 ini bagaimana? 1 individu daging si Hawa, 1 individu daging si Adam. Kemudian mereka menjadi 1. Apakah 1 di sini ekad itu kan kalimatnya ekad? Apakah di sini 1 itu esa? Enggak tuh. Paham ya? Nah,
kemudian dia bicara tentang Allah itu, bahwa Allah itu Esa. Di Kejadian 1, 2, dan 3 sudah ada itu 3. Makanya tolong kau jelaskan. Entah apa-apa dijelaskannya. Dia bicara tauhid. Tauhid pun tidak ada di dalam Al-Quran. Dia saja mengakui tauhid itu cabang ilmu. Kalau cabang ilmu itu ciptaan manusia, jadi tauhid itu ciptaan manusia. Aduh. Kalau ahad, aku bilang ya betul itu ciptaan Tuhan karena ada dalam Al-Quran.